Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut pembicaraan kita tentang apa yang harus kita siapkan menghadapi bulan Ramadan. Bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hal yang sangat penting yang disebutkan dalam Al-Quran ya, sebagai peringatan bagi kita semuanya. Mungkin yang masih tidur, yang masih santai-santai, yang masih berselimut ya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang masih tidur, yang berselimutan. Ya, itu kalau di zaman dulu ya, saat panas sekali ya, zaman Kanjeng Nabi itu sangat dingin. Kalau pas dingin sekali, amplitudonya bisa sangat tinggi ya. Kita ini di Indonesia mungkin tidak pernah mengalami kedinginan yang dingin sekali gitu ya, karena kita berada di daerah tropis. Tapi di daerah-daerah tertentu ada yang juga kalau musim dingin sekali, sehingga tidurnya harus pakai selimut ya, karena enggak kedinginan ya. Nah, di waktu yang sedingin itu pun ya, ada satu perintah ya, berdiri sholat. Berdirinya untuk sholat, bangkit berdiri untuk sholat ya. Qumil laila, di waktu malam hari. Kenapa malam hari ya? Itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk bangkit berdiri sholat ya. Dan itu tentu mengandung satu pelajaran sangat berharga. Pertama, di malam hari ini adalah saatnya manusia kebanyakan masih tidur. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendirikan sholat. Ini juga merupakan salah satu keunggulan yang Allah perintahkan kepada kita menjadi orang yang unggul, yaitu orang-orang yang bangkit di saat orang tidur, orang yang sholat di saat kebanyakan orang tidur ya. Nah, ini luar biasa. Kemudian apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan bangkitnya tadi? Nah, tidak lain tadi adalah untuk sholat. Nah, seberapa kualitas sholat yang kita tegakkan di malam hari itu? Ada yang dilihat dari segi fisiknya sholat, yang kedua dari batinnya sholat. Dari fisiknya sholat, yaitu kita lihat dari segi waktunya. Qumil laila illa qalila, berdiri menegakkan sholat di malam itu, kecuali waktu sedikit saja ya. Artinya apa? Kita pakai kebanyakan waktu di malam itu untuk sholat. Itu berarti kita memandang bagaimana fisiknya kita sholat. Seberapa banyak supaya terukur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan nisfahu, separuh malam. Waduh, ada yang pernah sholat malam ya, separuh malam apa enggak? Enggak ada. Walaupun sholat sunnah sebelum subuh, sholat fajar, sholatul fajri, sholat fajar, sholat
Isya berjamaah, sholat Isya berjamaah pahalanya apa? Seperti sholat apa? Setengah malam, ya, atau seluruh malam. Nanti ya kita pelajari tersendiri ya. Sholat berjamaah itu nanti ada fadilah-fadilah sendiri. Sholat sunnah rawatib ada fadilah-fadilah sendiri. Ya, kita sekarang bahas ya sholatul lail, sholat malam. Jadi awalnya itu nisfahu, separuh malam kita gunakan untuk sholat di malam. Atau ya karena kekuatan kita maka awing kusminhu qalila, atau dikurangi dari separuh malam itu sedikit ya. Dikurangi sedikit, setengah dikurangi sedikit berapa? Sedikitnya berapa ya? Nah, tetapi yang terkenal adalah setengah itu 6/6 ya. Sedangkan sepertiga itu kan 2/6. Iya enggak? Ya. 6/6 menjadi 2/6 berarti dikurangi berapa? Ya, dikurangi 4. Setengah itu 3/6. Ya kan? Supaya jadi 2/6 berarti dikurangi 3/6 dikurangi berapa supaya jadi kurang matematika nih. Dikurangi 1/6 ya. 1/6 ya. Jadi kurangi yang tadinya setengah ya, dikurangi 1/6 menjadi berapa? 2/6 itu sama dengan berapa? Sepertiga. Nah, sepertiga malam terakhir. Jadi kalau sepertiga malam terakhir kira-kira jam berapa itu? Ya, kira-kira jam berapa? Hitung-hitungan matematisnya. Ya, gimana, dari mana bisa ketemu jam 2:30, 3? Ya, kalau utuh kan 6/6 itu kan 1 ya. Jadi dia sepertiganya dari 6/6 ya, sepertiganya dari 1 berarti sepertiga. Nah, satunya 1 dalam malam itu dimulai dari jam berapa? Ya, supaya sepertiganya malam. Gimana cara ngitungnya? Ya? Jam 1 dari mana asalnya? Satu malam itu 9 jam. Satu malam 9 jam. 9 jam. 9 jam ngitungnya dari mana? Jam 7 Isya ya. Isyanya jam berapa? Jam 7. Kalau sekarang jam 7:30. Nah, coba dari Isya dihitung. Ayo ngitung. Yang lebih 9 jam. Oh, kurang lebih 9 jam. 9 jam batasnya apa pagi? Paginya subuh jam 4. Ya, dari jam 8 sampai jam 4 berapa jam? Jadi aku ngitungnya dari jam 7 sampai jam 4, 9 jam. Oh, dari jam 7 sampai jam 4. Di rata-rata ya 9 jam. 9 bagi 3 3 berarti
diurut 3 dari bawah apa mau dari subuh? Jam 2. Subuh apa jam 4? Setengah 5 apa jam 4? Kira. Perkiraan. Kalau batasnya setengah 5, naik ke atas. Setengah 2. Jadi kira-kira setengah 2. Ya. Kita wah ya kira-kira setengah 2 ya, setengah 2. Wah ini luar biasa. Kalau kita bangun kira-kira setengah 2 atau jam 2-an, karena perkiraan subuh kan amplitudenya ya dari jam 4, setengah 5, apalagi di daerah tertentu jam 5. Jadi perkiraan jam setengah 2, jam 2-an lah ya berarti. Itu luar biasa. Ada apa ya di balik waktu jam 2 pagi itu? Rahasia apa? Awingkus minhu qalila, ada yang tahu? Nisfahu awingkus minhu qalila. Ya, suruh apa? Suruh apa perintahnya? Ya, warattilil Qur'ana tartila. Kita membaca Quran dengan tartil. Maksudnya membaca di sini adalah digunakan untuk sholat. Ya, kita baca bacaan Quran dalam sholat dengan tartil. Kira-kira apa rahasianya? Ya, wah nanti kita bisa bahas ya pertemuan berikutnya. Tapi ini Allah akan memberikan kepada kita satu kesan yang sangat mendalam. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, ya. Nah, inilah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dicintai nanti. Kesan-kesan yang sangat mendalam terhadap Al-Qur'an ini akan menjadi salah satu cara Allah memberikan sifat atau mensifati manusia, ya. Karena manusia itu yang paling dominan ya terhadap perilaku itu adalah hatinya. Ya. Di sana nanti Allah akan memberikan banyak hal kepada manusia, ya. Kelembutan dan sebagainya. Dan inilah kenikmatan nanti yang akan kita peroleh. Oleh karena itu mulai dari sekarang ini ya bener ya, kita mulai paket ya udah perbanyak mulai puasa kemarin ya memperbanyak puasa, melatih diri bangun lebih awal dan seterusnya. Ini kita latih supaya nanti bulan puasa sudah menikmati, ya tidak kepaksa. Bulan puasa sudah menikmati. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan kibarah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.